Pulpennya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nabda bil basmalah. Mimma tada'u, dari apa-apa yang harus kamu tinggalkan. Mimma dari apa-apa. Tada'u, yang harus kamu tinggalkan. Dari apa-apa yang harus Kamu tinggalkan. Terus tinggalkan. Allah tukholito, janganlah kamu bergaul. Janganlah kamu bergaul. Kamu bergaul. Terus Kalau di kalimat tertentu tukholito bisa diartikan apa, Nan? betul. Lupa. Mencampur. Mencampuri. Juga diartikan mencampur kalau dalam kalimat yang lain. Tergantung kalimat setelahnya. Terus al-umaro'a, penguasa. Dari apa-apa yang harus kamu tinggalkan. Penguasa. Jangan bergaul. Ala tukholito, jangan bergaul ya. Janganlah kamu bergaul Janganlah kamu bergaul al-umaro'a, dengan penguasa. dengan penguasa. Wassalatina, dan para raja atau sultan juga boleh. Sultan. Raja Sultan. Terus wala tarohum, dan jangan kamu melihat mereka. Ngeribung, lihat aja kagak boleh ini. Melihat mereka. Sultan ataupun raja. Kenapa? Terus anak Di anna ru'yatahum, karena tuhum. tahum. Di situ tuhum ya? Iya. Tahum. Iya tuhum. Di situ tuh. Tuhum di sini, Ustaz. Salah, Pak. Ya udah biarin kan. Hah? Iya tahum udah. Karena melihat mereka. Melihat mereka. Mana sih? Mereka. Mana sih tadi? Melihat. Ya tahum, karena melihat mereka. Kenapa? Wa mujalasa tahum, dan Tahum juga. Bermajlis bersama mereka atau duduk-duduk. Nongkrong lah. Bahasanya biar enak kali. Dan nongkrong bersama mereka. Nongkrong bersama mereka. Masih pada tisu, Ustaz. Hah? Cuman 3 doang, Be. 3 doang. Iya. Makanya masuk ya. Udah maaf dari tadi. Terus masa nggak lihat yang lain? Dah. Wa mukhalato, Dan tahum, dan bergaul dengan mereka. terus Dengan Mereka apa tuh? Aublimatun. kayak ngantuk banget ini. Ngantuk banget ya. Afatun azimatun. Afatun azimatun. apa? Ya. Afatun azimatun. Bencana yang besar. Bencana. Bencana. Oi. Bencana yang besar. Yang besar. Walau ibtulita. Walawi betuli. Apa tuh? Dan kalau sekiranya kamu diuji, Kalau sekiranya kamu diuji diuji. Biha, dengannya, maksudnya ini bergaul dengan si para sultan, ya kan, para raja, para penguasa. Terus Da anka,
tinggalkanlah Darimu. darimu, da'anka tinggalkanlah darimu, madhahum. Madhahum. Terus? Terlalu jauh dulu. Madahun apa? Memuji mereka. Tinggalkanlah darimu memuji mereka. Terus Wasana ahum, dan menyanjung mereka. Dan menyanjung mereka. Terus Allah Ta'ala. Dan Allah Ta'ala, karena Allah yang maha tinggi. Terus Yaghdabu, marah atau akan marah. marah akan marah. akan marah. Marah atau akan marah. Marah, tapi marah. Marah juga yang gampang lah, marah aja yang gampang. Terus Idza mudiha, jika dipuji. Jika dipujinya. puji al-fasiku. Udah belum? Al-fasiku, orang-orang yang fasik. Wal zalimu, dan orang-orang yang zalim. Orang fasik sama orang zalim bedanya apa? Hah? Orang fasik mah orang zalim yang tersakiti. Fasik. Kalau orang fasik ini Apa aja? tidak paham gitu. Iya. Kayak tidak paham. Kalau ente Nan? Nggak tahu. Oh, pasti udah tahu. Hah? Pasti Nggak tahu. udah. Kalau Patih? Kalau berarti Pasti diam-diam nih, pemahamannya dalam ya. Tidak tahu terus tidak mau tahu kan fasik kan. Iya. Fasik sama zalim bedanya apa? Ini kan isim fa'il semua toh? Fasik, zalim. Fasik tidak tahu, padahal tidak tahu itu harus tahu, tetapi dia tidak mau tahu gitu Ustaz. Itu fasik. Fasik. Kalau zalim? Zalim orang yang tersakiti. zalim itu yang menyakiti. Nah, suatu ya. Kan fasik itu sebenarnya artinya itu dia orang yang bangga dengan kemaksiatannya. Dari kemasan. Bangga dengan kemaksiatannya. Padahal dia udah ditutup sama Allah aibnya. Tapi ada bahasa lain mujahir. Muhajir apa mujahir? Muhajir. Mujahir. Mujahir. Mujair. Muhajir. Mujahir orang yang hijrah. Mujahir. Orang yang terang-terangan. Al-mujahirun. Itu orang yang dilaknat, nggak disukai Allah. Allah yang di ardihi. Kalau orang yang zalim taruh. Kalau orang belum. Astagfirullah. Salah tulis. Dan orang-orang Yang zalim. Baru sampai zalim. Kalau orang yang zalim ya orang yang apa coba? Menyakiti. Yang mendolimi. Orang Meledek. Segala mendolimi. ya orang yang tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya. Zalim. Bahasanya indah banget. Hah? Bahasanya indah banget. Iya kadang harus diperlembut ya kadang bahasa-bahasa kayak gitu. Ini Ustaz kata-kata. Ustaz kata-kata. Dah. Wa man da'a lituli baqaihim, dan barang siapa yang menyeru atau berdoa lituli baqaihim, demi panjangnya, dan barang siapa? demi kelanggengan. Lituli demi Menyeru. barang siapa yang menyeru lituli demi baqaihim, kelanggengannya, kelanggengan mereka. Lituli menyeru. Terus Bako ihim apa? kelanggengan mereka. Kelanggengan mereka. Semoga langgeng Raja Joko. Mereka. Ya. Kelanggengan mereka.
Fakot ahabakotin. Faqad ahabba, maka sungguh dia telah mencintai, an yusallahu, Allah di apa bahasanya, dimaksiati. Kalau bahasa lain maksiat apa? Ia telah mencintai Hah? atau bangga dengan maksiatnya gitu. Enggak. Sungguh ia telah mencintai ini si raja. Mencintai maksiat kepada Allah. Gimana coba? Ayo orang. Tadi apa sudah? Maka sungguh dia telah mencintai an yusallahu, Bermaksiat kepada Allah. dimaksiatinya Allah fi ardihi, di buminya. Mencintai dimaksiatinya Allah. Maksiati. Jadi Atau dia suka lah. berarti mencintai bermaksiat kepada Allah. Jadi dia tuh Dimaksiati. seolah-olah di buminya. Buminya Jadi Allah. dia seolah-olah kan suka maksiat kan? Enggak, seolah-olah jadi Dimaksiati apa Ustaz? didurhakai. Dimaksiati. Jadi gimana bahasanya gini Jadi nih orang-orang yang dia berdoa dan dia berharap Raja. para raja, terutama raja yang dalam tanda kutip ini raja yang zolim ya, yang dia nggak melaksanakan tugas bagaimana mestinya, dan ada orang yang ngejilat lah, bahasa simpelnya ngejilat. Dia berharap tuli bakoihim, dia umurnya panjang, dia lama jabatannya. Bako itu kan itu bisa diartikan kekal kan, tuli itu kan panjang. Nah maka dia telah mencintai, dia telah rela Allah itu di dunia ini didurhakai. Sungguh ia telah mencintai didurhakai Allah. Jadi didurhakainya Allah di muka bumi. Ya, seakan-akan orang ini kayak gitu. Jangan dukung. Di dalam bumi. Dimaksiati Allah. Dimaksiati Allah. Artinya Dimaksiati ya. Dimaksiatinya Allah di buminya. Di muka bumi. Masuk gak ya? Masuk gak? di dalam bumi. Di buminya. Di muka bumi. Masuk gak ya? Terjemahannya. Hah? Dimaksiatinya Allah di buminya. Iya. Dalam buminya. Sobat. Wassalisu dan Udah. Nah dulu. Ini kalau disarahnya dibilang kayak gini. Kalau misalnya kamu melihat seorang penguasa di pintu orang miskin, di pintu orang fakir, maka itulah penguasa yang baik, sebaik-baik penguasa. Dan itu juga sebaik-baiknya orang fakir. Terus apabila kamu melihat orang fakir di pintu penguasa, maka itulah seburuk-buruknya orang fakir dan seburuk-buruknya penguasa. Oh itu mah Fatih. Itu mah apa bukan ini mah dari sumber yang lain. Jadi kalau misalnya penguasanya yang mendeketin orang miskin itu bagus. Berarti penguasanya memang benar. Dalam artian tapi bukan pansos, bukan carmo. Kang Dedi. Beneran tulus ya, maksudnya selama dia ngejabat begitu terus konsisten gitu. Itu bagus katanya. Fanikmal amiru fanikmal fakir, sebaik-baiknya pemimpin dan sebaik-baiknya orang fakir. Tapi kalau sebalikannya malahan orang fakir yang mendatangi penguasa, maka itu seburuk-buruknya orang fakir. Karena memang harusnya yang bergerak yang penguasa lah, kayak kisahnya Umar yang apa? Kalau ngedemo kan? Ya. Oh yang salah orang fakirnya tuh. Nyamperin ke penguasa. Yang salah orang fakirnya. Iya, kan memang harusnya yang bergerak tuh yang sadar penguasanya. Tapi kan kalau penguasanya nggak sadar, nggak tahu gitu, akhirnya penduduknya datang sendiri biar sadar. Dan ini kan juga kan zaman kapan tahu ceritanya.
Kalau zaman sekarang, apalagi di negeri kita yang memang sebenarnya bukan hukum Islam ya, bukan hukum Islam, hukumnya itu hukum nasionalis ya kan, ya susah kalau ngarepin itu. Yang ada kalaupun itu terjadi paling kita cuma ngiranya cuma pencitraan doang, bansos gitu doang. Susah lah. Bahan sosial, bansos. Biar dia videoin, dia dapat uang, jadi kaya, makin kaya. Tapi paling laris itu konten kreator tuh. bansos, bantuan sosial. Terus Jadi di tema yang lain dari susunan kitab yang lain juga pernah dijelaskan bahwasanya seorang raja pernah mengutus kepada Ghazali, Imam Ghazali, untuk datang kepada si penguasa tersebut untuk memberikan fa'azini wan sohani, untuk memberikan wa'az dan nasihat. Kemarin apa perbedaannya nak wa'az dan nasihat? Nasihat itu kalau wa'az mah udah nggak bisa di diskon. Ah ya, nggak ada toleransi lagi ya. Pokoknya keras dah kalau wa'az, kalau nasihat lembut. Harus dia Wajib. Nah, itu si penguasa itu gitu, pengen dinasehatin secara lembut dan keras gitu sama Imam Ghazali. Tapi nyuruh Imam Ghazali datang ke sono. Sedangkan statusnya kan Imam Ghazali kan imam, terus juga seorang alim gitu ya kan. Imam Ghazali, makanya disebut Imam Ghazali. Ulama lah gitu ya kan. Terus Imam Ghazali nulis surat lagi. Imam Malik. Jadi nah, habis itu Imam Ghazali nulis surat begini. Yang menasehatimu tidak akan berteman kepadamu, dan yang berteman denganmu itu tidak akan menasehatimu. Masuk ya? Ya. Masuk gak? Ngerti kan? Oh, baik. Yang menasehatimu tidak berteman denganmu, dan yang berteman denganmu itu tidak menasehatimu. Kenapa itu? Ngerti gak? Maksud dulu gak? Hah? Kenapa? Tapi rata-rata gitu kan. Kalau teman deket pasti kagak bakalan mau ngoreksi kita. Bisa. Ya pasti ya sejelek-jeleknya kita dipuji mulu. Jadi kita nggak pernah bisa introspeksi diri. Tapi kalau musuh kita pasti dia terang-terangan ngejelasin aib kita. Aib lu tuh begini. Bahkan sampai ada pepatah bilang musuh yang cerdas lebih bagus daripada teman yang bodoh. Dalam artian gitu, teman itu gak bakalan dia ngoreksi kita sampai seakar-akarnya, karena dia juga nggak tega, bahkan dia ya rela dia dengan temannya itu belangsak lah gitu Tapi bahasanya. lebih bagus mana tuh? Hah? Tapi kan kasihan sakit hati tuh. Ya berarti harus belajar dulu, harus tahu setinya gimana nasihat ke teman biar kena. Dan nasihat yang paling apalagi ngomongnya kalau nggak dinasihatin nggak bakal berubah. Dan syaratnya nasihat juga kan harusnya memang 4 mata. Terus kalau orang yang dinasihatin marah atau nggak seneng ya berarti Ya sudah. Udah hatinya itu mah. Terserah itu mah. Kan kalau dinasihatin harus dipikir, direnung, jangan asal diambil otak. Ini ngapa sih nasihatin tampol? Nggak bisa itu. Dan dikatakan juga bahwasanya raja itu penguasanya manusia dan ulama adalah penguasanya yang menguasai para raja dengan perantaraan ilmu. Jadi sebenarnya yang di atas pucuk rantai kekuasaan di dunia ini sebenarnya para ulama sebenarnya. Tapi kan kita melihat keadaan sekarang justru sebaliknya, yang mengendalikan ulama, penguasa. Padahal yang punya ilmu ulama. Cuma karena satu ya. Apa? Nah iya, susah zaman fitnah apa maksud? Fitnah umat Nabi Muhammad kan memang harta. Harta dan wanita. Sekelas para sahabat juga waktu kepulangan sahabat siapa itu dari peperangan, mereka habis sholat subuh bawa harta rampasan perang banyak, itu mereka langsung geruduk gitu, langsung ngedeketin. Itu pada eranya zaman sahabat ya, apalagi zaman sekarang. berarti harus dibagi ya. Hah? Iya ya kan? Zaman sahabat itu apalagi sekarang. Apalagi sekarang.
Ngeri, Bang. Kemudian di kitab fatwa juga disebutkan kalau sekiranya seorang seorang raja, para raja itu dia berbangga bahwasanya kita adalah bayangannya Allah di atas manusia, maka para ulama tidak pernah berbangga dengan kebanggaan yang sementara, karena para ulama mereka berkata bahwasanya kami adalah pengemban ilmunya Allah Ta'ala, dan ilmu itu yang melekat di sisinya Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan tidak akan pernah hilang. Maka tidak akan terhina siapapun yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, meskipun dia bergaul dengan para penguasa. Cukup ya? Sebenarnya ada cerita lagi, cerita Imam Abu Yusuf. Nah, cerita Imam Abu Yusuf ini ceritanya gini, dia lagi duduk nih sama Khalifah Harun Ar-Rasyid. Nah, habis itu dia nggak tahan bersin ya, namanya orang bersin lah gimana. Nah, habis itu kayak kucing jadinya ya bersinnya. Habis itu si penguasa ini bilang, kamu telah berbuat jahat di hadapan raja. Tuh khalifahnya bilang gitu. Kemudian Abu Yusuf ini bilang, Abu Yusuf ini kan ulamanya pas zaman Khalifah Harun Ar-Rasyid. Nah, habis itu si Abu Yusuf bilang, yang berbuat jahat itu ente berani ngomong kayak gini di depan orang yang mulia dan di depan orang yang lebih agung daripada ente, kata Abu Yusuf gitu. Terus dijelasin lagi sama si Abu Yusuf begini, sesungguhnya aku kalau misalnya menunjuk orang yang seperti kamu itu dalam sehari bisa. Dengan apa? Dengan mengumpulkan 40 orang itu bisa langsung jadi. Kemudian orang itu dibaiat, orang yang telah ditunjuk sama si Abu Yusuf itu jadi khalifah. Tapi sedangkan kamu dalam 40 tahun pun mencari orang kayak saya belum tentu dapat. Ngeri kan? Tegas banget, tapi ini kan fasenya Harun Ar-Rasyid ya kan. Kalau ngomong ke si Harun. Ke khalifah berani bilang kayak gitu. Kalau ulama sekarang bilang kayak gitu mati loh. Tapi Khalifah Harun berani ngomong gitu juga deh. Iya, nyari masalah kan berarti. Iya, tapi memang ulamanya juga berani kali. Maksudnya udah nggak sayang nyawa lagi. Kan beda level ya, beda zaman, beda keberanian juga lah. Berani bilang kayak gitu. Kalau sekarang dia ada yang berani tuh. Itu yang di penjara. Ya itu orang-orang yang di penjara itulah yang berani. Udah bebas kan? Udah bebas. Siapa? Itu siapa? Amerika. Udah bebas. Udah bebas. Tapi nggak kayak dulu lagi. Ya nggak tahu kenapa. Diam-diam kali. Biar nggak di penjara. Nah, ini nih penjelasan yang kenapa kalau kita melihat doang aja dosa, melihat ke para penguasa. Nih, apabila kamu melihat seorang alim atau ulama yang dia bergaul dengan para raja, para penguasa dengan pergaulan yang banyak, bahwasanya ia adalah seorang pencuri. Kemarin yang melihat Ustaz Hidayat dipanggil Prabowo. Masa nanti dibilang Ustaz Hidayat kayak begitu juga? Ya. Iya. Dalam kondisi khusus. Tergantung apa topiknya. Dan hanya orang-orang tertentu yang nggak bisa disetir. Jadi bukan penguasa yang nyetir, harusnya ulama yang nyetir. Nih, terus juga di dalam kitab Qoma'un Nufus, ada kitab Qoma'un Nufus, pernah denger gak sih kitab Qoma'un Nufus? Kalau Jami' Shogir mah pernah denger pada ya? Kitab Jami' Shogir, kitab hadis. Enggak pernah. Kalau kitab Qoma'un Nufus ya, yang artinya adalah kitab mengendalikan mengendalikan nafsu. Di situ disebutkan ya, apabila tidaklah kalian melihat kepada
wajahnya orang-orang zolim itu dapat membatalkan atau menghilangkan amal soleh. Ngeri bener kan? Cuman melihat ke wajah orang-orang zolim itu bisa menghilangkan amal-amal kita. Dan bagaimana dengan orang yang dia mengucapkan selamat kepada mereka atau bermajlis nongkrong-nongkrong dengan mereka atau menjadi wakil mereka itu. Sebagaimana bahwasanya dengan dengan manusia dengan tipu dayanya mereka itu adalah sebuah kejahatan. Dan demi Allah bahwasanya kalau seseorang itu dia jujur pada Allah Subhanahu wa taala, maka dia lebih memilih bertemu ular daripada dia harus berduduk-duduk nongkrong-nongkrong sama orang yang zolim dengan tujuan bersahabat. Itu kalau di dalam kitab itu tadi Qomah Nufus. Dan dalam sebuah wasiat pernah disebutkan, wasiat orang-orang soleh, berhati-hatilah dengan mencintai orang-orang yang zolim, mencintai kezoliman dan mendukung mereka dan bergaul dengan mereka. Apabila bergaul dengan mereka itu, berhati-hatilah kamu, karena tujuan mereka itu bergaul denganmu tidak lain dan tidak bukan adalah untuk menyempurnakan dunia mereka atau agar kamu itu menyetujui cita-cita keduniaan mereka. Ya bagaimana ya yang namanya penguasa. Bahkan kalau misalnya Imam Hasan Al-Basri itu bilang kalau cari kehidupan ini, cari nafkah itu jangan opsi pertama itu jangan kerja jadi pegawai negeri sipil. Itu jangan dijadikan opsi yang pertama. Harus dijadikan opsi yang terakhir dan darurat. Karena untuk menjaga-jaga, untuk berwaspada. Susah kan? Terus yang bagus apa? Hah? Susah kan? Susah lah. Orang sekarang mah rata-rata pada milihnya ke sono. Kayak di Darussalam aja Ustaz, yang nanya itu. Contohnya. Iya. Carut marut. Cukup ya? Cukup? Ya. Cukupkan dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillah ya Rabbil subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi baru sejam ya? Iya. Hah?